Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad tanggal 17 November atau tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 15 bulan Jumadil Awal 1446 Hijriah, kita bisa berkumpul di bumi Allah di Masjid Al-Mujahid Ulul Albab Pusat 1 ya. Kita akan melaksanakan ta'lim. Kalian semua menyimak betul-betul dan yang penting kalian tulis. Juga untuk para alumni, subhanallah ya, terima kasih kalau ada yang ikut bergabung. Dan juga muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ini pertanyaan dari ikhwan. Pertanyaan dari ikhwan. Bagaimana cara agar perusahaan asing impoten? Selama ini perusahaan asing sangat maju, sedangkan perusahaan asli Indonesia tidak begitu jaya. Baik. Suatu perusahaan santri bisa maju dengan pesat ya. Syaratnya diantaranya SDM ya, sumber daya manusia. Yang kedua adalah finance. Finance itu adalah segi permodalan atau keuangan ya. Yang ketiga adalah marketing atau pemasaran. Ada lagi satu tentang produksi. Baik. SDM ya, sumber daya manusia. Kita harus mengakui bahwa sumber manusia orang dari luar negeri itu lebih hebat dari kita. Sehingga kalau suatu perusahaan ada SDM-nya dari luar negeri, itu biasanya maju. Ya dari cara berpikirnya secara sistematis, dari ketekunannya, kesungguhannya, ya, dari kesabarannya, istiqomahnya, bahasa Islam itu bekerja. Kemudian dari segi finance, permodalan asing itu jauh lebih besar daripada permodalan Indonesia. Makin besar modal didukung dengan SDM yang kuat, itu perusahaan bisa maju dengan pesat. Atau dari segi marketing. Kalau kita memasarkan produk kita tentu harus bisa bahasa internasional. Bahasa Inggris. Kemudian bahasa Cina atau Tiongkok. Karena Tiongkok itu orang-orang Tiongkok pintar berdagang. Kita tahu kan bahwa
kemampuan berbahasa Inggris orang Indonesia jauh dibandingkan dengan orang-orang asing. Ya. Jadi jangan heran kalau perusahaan asing di negeri kita berjaya dibandingkan dengan perusahaan lokal. Itu pernyataan dari Buya, belum jawaban. Pertanyaannya Buya ulang. Bagaimana cara agar perusahaan asing impoten? Nah, jangan berharap perusahaan asing impoten. Kalau kita berbicara tentang perusahaan, ya, jangan melihat asing dan lokal. Bagaimana Rasulullah menyampaikan dan bagaimana Rasul berbisnis meskipun dengan non-muslim, beliau berbisnis. Cuma pada saat beliau berbisnis dengan non-muslim, kita harus menggunakan cara-cara Islam. Tidak boleh mentang-mentang berbisnis dengan non-muslim kita menggunakan cara-cara yang bukan Islam. Di antaranya tentu saja barang-barang yang halal yang harus kita pasarkan. Kalau perusahaan-perusahaan asing sampai impoten, apa yang terjadi? PHK besar-besaran. Pemutusan hubungan kerja. Kan sekarang ini banyak orang Indonesia yang kerja di perusahaan asing yang ada di negeri kita. Perusahaan Korea itu, perusahaan Tiongkok ya, perusahaan Jerman, perusahaan Inggris, perusahaan Amerika. Ya. Enggak usah kita bercita-cita sampai impoten. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mencontoh, mempelajari kemajuan mereka. Ya kan? Dipelajari. Itu diantaranya disebut dengan transfer teknologi. Kita pelajari. Ya, pelajari dengan baik. Selama ini perusahaan asing sangat maju, betul? Ya, sedangkan perusahaan asli Indonesia tidak begitu jaya. Jadi caranya dengan kita mempelajari cara mereka. Kemudian SDM kita ditingkatkan dengan mempelajari etos kerja seorang muslim. Coba di antara etos kerja seorang muslim apa yang paling hebat nanti seandainya kita sudah punya perusahaan lokal yang paling baik etos kerja kita. Yang ini luar biasa. Seorang muslim bekerja bukan karena manusia. Sehingga dia bekerja bukan karena direktur, bukan karena manajer atau GM, general manager bukan. Tapi seorang muslim bekerja karena Allah. Seorang muslim bekerja diperhatikan waktu tidak oleh manusia. Itu EGP, emangnya gue pikirin. Yang gue pikirin adalah Allah memperhatikan saya. Kalau saya tidak benar, maka saya tidak akan menjadi orang yang profesional. Orang muslim itu kerja karena Allah. Sehingga tidak ada unsur-unsur penipuan. Ada manajer, kita pura-pura kerja. Manajer nggak ada, kita diam. Itu yang menghancurkan perusahaan. Ya. Pernah Buya, kebetulan Buya kan seorang konsultan. Konsultan di bidang SDM, konsultan di bidang finance. Beberapa perusahaan di Bandung memakai tenaga Buya. Pernah Buya dikontrak oleh satu perusahaan di kota Bandung. Gak usah disebutkan namanya. Tapi perusahaannya perusahaan garment. Ustadz tolong nih. Kenapa ya? Para pekerja Indonesia itu banyak yang menjadi pencuri. Yang datang adalah orang Tiongkok ya. Ada orang lokalnya yang kerja di perusahaan itu. Tolong kasih tahu mereka atau gimana Pak Ustadz supaya SDM perusahaan saya garment itu bisa maju. Ya Buya berusaha supaya SDM mereka itu berubah. Buya menyampaikan bahwa saudara-saudara kata Buya ke karyawannya
Yang namanya mencuri dari siapapun itu mencuri, tetap potong tangan hukum Islam. Gak melihat apakah muslim yang dicuri, kita mencuri dari seorang muslim atau mencuri dari seorang muslim, bahkan mencuri kepunyaan binatang pun kita berdosa. Ada seekor anjing sedang makan daging yang belum dia makan, dan itu daging sapi 2 kilo. Belum dimakan oleh anjing, diambil oleh kita dan dimakan. Itu haram dan kita wajib dipotong tangan. Meskipun kita nyuri dari seekor anjing. Apalagi kepada non muslim, manusia, ibu atau saudara-saudara mencuri kain itu pada dicuri. Dan mereka bekerja sama mencuri itu. Itu dosa, harus potong tangan. Kalau saudara-saudari tidak dipotong tangan di dunia ini karena nggak ketahuan hukum Allah, walidah fi abadah, neraka jahanam. Buya apa namanya itu? Gemleng itu. Etos kerjanya. Kita bekerja karena Allah, bukan karena manusia. Digemleng oleh dia. Dan yang namanya korupsi, kata Buya, saudara-saudara, yang namanya korupsi bukan korupsi saja uang, tapi korupsi waktu, kata Buya. Karena kata GM-nya itu kan datang ke Buya, Ustaz, mereka itu kan kerjanya harus jam 7 masuk, jam setengah 8 baru datang, 7:15, 7:10. Terus keluarnya kan jam 5, Ustaz. Jam 5 kurang mereka sudah pada pulang. Terus Buya katakan para saudara-saudara itu sudah korupsi waktu, ditagih oleh Allah nanti di akhirat. Dalam sehari saudara-saudara itu korupsi waktu misalkan 1 jam, datang jam setengah 8, pulang setengah 5, setengah jam korupsi waktu, Pak datang korupsi waktu, pulang 1 jam. Saudara kerja 1 bulan dalam 1 tahun, dalam sebulan, berarti kalian saudara itu sudah korupsi 30 jam, kata beliau. Kalikan kalau 1 tahun 360 jam, kata beliau. Jadi saudara-saudari itu sudah korupsi waktu kurang lebih 13 hari dalam setahun. Itu dosa, kata. Wah, alhamdulillah Buya dikontrakan 6 bulan. Ya, sampai Buya saat itu dapat lumayan itu uangnya itu 125 juta per bulan. Konsultan Buya. Sebetulnya Buya mau pasang pelang juga ke depan insya Allah. Cuma nanti Buya bagi-bagi waktu antara ngelola pesantren dengan konsultan ini. Ya. Alhamdulillah perusahaannya jadi maju. Mereka nggak mencuri lagi, takut mereka tidak korupsi waktu lagi. Nah itu yang Buya katakan tentang SDM. Ya, belum lagi kita berbicara tentang finance. Kita lemah finance, keuangan kita lemah. Mereka punya modal besar. Kenapa? Kenapa modalnya besar orang-orang asing? Karena negaranya banyak uang. Minjem ke negaranya dikasih. Kita minjem ke negara. Karena negara kita kan negara berkembang. Jadi negara ini ada negara miskin di dunia ini, negara berkembang, negara maju, dan negara yang pesat. Jadi 4 tingkatan. Negara miskin, negara berkembang, negara maju, dan negara yang pesat. Ya kalau bangsa Indonesia ya, pengusaha minjam ke negara, ingin seperti besarnya dikasih oleh negaranya, bangkrut negara kita. Karena negara kita itu uangnya bukan saja untuk perusahaan, tapi untuk apa? Kesehatan. Apalagi Prabowo punya program sekarang makan gratis. Ya kan? Kemudian program pendidikan. Ya, program apalagi? Ekonomi kan, politik. Pertahanan juga. Kita kan punya alat-alat perang itu sangat minim. Seandainya terjadi perang dunia ketiga, wah, kita sudah dipastikan kalah. Nah, kita juga perlu meningkatkan alat-alat perang negara kita. Nah, jadi harus disadari itu. Ya. Tidak diusahakan jangan. Ya, bukan berarti Buya membela orang asing, bukan. Karena ini dalam konsep Islam itu kita ini harus bekerja sama dengan siapapun.